Keluarga menjadi unit terkecil dari sebuah interaksi sosial terstruktur yang membentuk interaksi dalam sebuah budaya kehidupan. Dalam struktur tersebut, banyak pengetahuan mengenai kehidupan yang harusnya dapat diwariskan. Namun, satu persatu pengetahuan tersebut mulai hilang akibat kurang terlaksananya transfer pengetahuan dari orang tua kepada anak, seperti pengetahuan lokal pengelolaan pekarangan. Budaya Karangkitri dibangun berdasarkan akibat dari wujud perubahan struktur sosial, yakni modernisasi dalam masyarakat. Karangkitri dalam budaya Jawa merupakan budaya pemanfaatan pekarangan rumah sebagai kawasan penanaman tanaman pangan, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan tanaman obat. Tujuannya tak lain tak bukan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pekarangan zaman dulu itu sangat sederhana sekali, artinya belum semaju yang sekarang. Dengan kata lain, Karangkitri atau tanaman-tanaman yang ada di sana itu masih model dulu. Antara lain yang sangat banyak itu adalah pisang, kemudian jambu, terus sawo, mempelam, dan buah-buahan yang biasanya itu diperuntukkan untuk ya sekedar cadangan daripada beli di pasar. Itu biasanya begitu. Kemudian yang kaitannya dengan tanaman yang tidak keras, yaitu ada yang namanya garut. Ya, garut yang yang putih, itu isinya putih. Ya, ada ganyong juga ada, istilahnya begitu. Kemudian gembili dan ubi biru, serta kaitannya dengan ubi-ubian yang biasanya ada di dusun-dusun gitu. Masyarakat zaman dahulu selalu mengagung-agungkan Tuhan melalui alam seperti hewan dan tumbuhan. Berlangsungnya pemaknaan akan nilai magis suatu pohon mendorong praktik tanam di kalangan masyarakat zaman dahulu. Selain dilihat dari sisi ekonomisnya, terdapat sisi psikis yang terkandung dalam pemaknaan orang Jawa, menciptakan perasaan tentram dengan adanya hubungan yang saling menghormati. Yang zaman dulu ya itu yang saya tahu, ini kan tempatnya kakek saya. Kakek itu zaman dulu kalau mau nanam kelapa, itu dia pakai baju bagus, pakai baju Jawa itu surjan, pakai ikat kepala, pakai kain yang bagus, terus itunya digendong pakai jarik istilahnya, kain gendong gede itu, kain-kain yang itu dipakai buat gendong. Ya untuk ini aja, menghormati kan yang ditanam kelapa ya. Kelapa itu kan sejak dari bawah kayunya, daunnya, bunganya, buahnya, semuanya kan manfaat. Terus dia kan jangka panjang, jadi diperlakukan istimewa gitu. Sampah zaman dahulu itu dibuat lubang, kemudian sampah dimasukkan ke situ. Itu namanya jugangan kalau zaman dulu. Kalau mau udah penuh, bikin lagi sebelahnya. Tanah yang diambil dari itu untuk nguruk. Jadi itu diuruk, diinjak-injak, ini jadi jugangan baru. Begitu seterusnya. Sampai ya penuh, tak bikin lagi, penuh, bikin lagi gitu. Era agresi militer 2 memberikan dampak nyata terhadap kehidupan di Indonesia, termasuk kelaparan massal. Terjadi di hampir semua tempat. Interaksi terbatas memaksa mereka untuk bergantung pada apa yang mereka punya. Sebut saja singkong, menjadi salah satu makanan pokok saat itu, dan banyak ditanam di pekarangan. Pokoknya ya hanya tekatan ngungsi untuk kebetulan ayah saya itu ada kenalan di sana, sehingga apa yang disediakan di sana itu ramai-ramai untuk kita santap bersama. Interaksi masyarakat terbatas dan mereka saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan makan. Tidak ada lagi rasa aman yang dapat dirasakan di atas permukaan bumi pertiwi. Beranjak ke masa Kasimoplen, peran masyarakat di dalamnya adalah memanfaatkan pekarangan rumah dan pertanian sawah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pengetahuan masyarakat Panggung Harjo terhadap masa tanam digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penanaman, yakni Pranoto Mongso.
atau kalender tradisional mengenai aturan musim, berbasis peredaran semu matahari yang oleh masyarakat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jadwal bercocok tanam. Selain konsep Pranoto Mongso, masyarakat juga menganggap bahwa doa memiliki peran penting dalam kesuburan tanaman, sehingga masyarakat melakukan tradisi wiwitan. Di samping hadirnya budaya yang berorientasi pada alam, muncul sebuah pandangan baru berupa materialisme, yakni kapitalisme terhadap pertanian. Berkembang pada tahun 1970-an, berdampak terhadap pertanian masyarakat. Istilah revolusi hijau disematkan untuk sebuah gerakan yang berorientasi pada hasil pertanian yang menggunakan pupuk dan pestisida buatan. Pada awal revolusi hijau, khususnya di era masa Orde Baru, terjadi surplus pangan hingga swasembada pangan. Sukacita tersebut merupakan dampak dari penggunaan pupuk, pestisida, dan benih hibrida. Alhasil, petani mengalami ketergantungan atas zat kimia yang berimbas pada kesuburan tanah yang berkurang. Ya, perubahannya jadi wis suwi, sudah lama itu ketika Soeharto itu sudah mulai perubahan ya dengan sistem pupuk. Gempa bumi di Yogyakarta pada tahun 2006 menjadi salah satu faktor terbesar perubahan lingkungan, termasuk pekarangan. Nah, kebetulan hari itu pagi benar, jadi habis subuh gempa itu datang dari batasan Kali Opak dan Oyo di daerah Pundong sana, pusat gempanya, sehingga itu mendatangkan kerusakan yang sangat besar. Pasca peristiwa gempa 2006 yang menjadikan lahan pekarangan berkurang dalam memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat kini lebih bergantung pada pasar. Tercerabutnya pengetahuan lokal juga terjadi dipengaruhi oleh hilangnya peran orang tua sebagai mediator nilai budaya lokal kepada anak-anaknya. Dampaknya, satu persatu pengetahuan lokal mulai hilang, termasuk pengetahuan lokal dalam pengelolaan pekarangan. Nah, apakah orang tua Mbak Usna menurunkan pengetahuan lokal pekarangan ini ke Mbak Usna apa enggak? Enggak sama sekali enggak pernah. Cerita pekarangan Jawa gitu juga enggak pernah. Masa pandemi COVID-19 membuat masyarakat mempunyai kebiasaan baru, yaitu bercocok tanam. Yang padahal, kebiasaan tersebut adalah kebiasaan lama yang muncul kembali karena pengaruh alam dan lingkungan. Keadaan yang memaksa tinggal di rumah untuk menghindari kerumunan, memunculkan ide baru untuk memanfaatkan waktu dengan mengolah kembali pekarangan yang ada. Budaya Karangkitri dibangun dari wujud perubahan struktur sosial, yakni modernisasi dalam masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan adanya pergeseran warisan budaya dengan masa kini. Dengan melakukan adaptasi di zaman modern sekarang, harapannya mampu membangkitkan kembali warisan budaya yang hilang. Jadi di Karangkitri itu kan ada banyak ekosistem ya, ada ekosistem pekarangan, ada ekosistem sawah, ada ekosistem sungai, ada ekosistem waduk atau danau gitu ya. Itu yang masing-masing ekosistem itu kan akan ada biodiversity-nya itu, keanekaragaman hayatinya itu akan banyak khas unik untuk masing-masing ekosistem. Nah, dengan adanya ragam rupa gitu, ragam rupa materi pembelajaran atau ragam rupa ekosistem itu yang memungkinkan kita belajar banyak hal gitu. Belajar tentang mikrobiologi tanah, belajar tentang air, belajar tentang alam dan lain sebagainya. Banyak hal yang kemudian bisa dipelajari, termasuk kemudian ya budaya pekarangan. Ekosistem pekarangan itu yang melahirkan budaya pekarangan. Ekosistem sawah yang melahirkan budaya sawah. Kawasan budaya Karangkitri, konsep pembangunan masyarakat Mataram, yakni budaya menanam sebagai pola pemanfaatan lahan, guna kebutuhan pangan masyarakat. Membangun kembali kawasan budaya Karangkitri menjadi salah satu cara menjaga dan membuka kesempatan bagi pemerintah Kelurahan Panggung Harjo untuk memanfaatkan juga mengembangkan potensi yang ada.
Mengusung tema teleportasi kehidupan desa tahun 1950 hingga 1970, kawasan ini diharapkan menjadi pusat wisata pendidikan budaya, mengedepankan konsep ramah anak, ramah keluarga berkebutuhan khusus, ramah lingkungan, serta ramah budaya. Pengunjung akan disuguhkan kawasan yang ditanami apotek hidup, tanaman pangan seperti padi, hingga tanaman yang saat ini sudah langka. Kawasan budaya Karangkitri juga mampu menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dengan memanfaatkan mata pencaharian lokal seperti pertanian, perkebunan, kerajinan, maupun seni budaya lokal membantu keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, penting bagi generasi selanjutnya untuk mengetahui tentang pengetahuan lokal Karangkitri, agar dapat menghidupkan kembali pekarangan dan merealisasikan kembali di zaman modern.